Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Nur Ramadhani dari kelompok asas Black. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asas Black. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa kalor perpindahan dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan ini mengakibatkan terbentuknya suhu akhir yang sama antara kedua benda tersebut. Pernahkah kalian membuat susu? Sewaktu susu diberi air panas, kalor akan menyebar ke seluruh cairan susu yang dingin, sehingga susu terasa hangat. Dengan kata lain, suhu akhir setelah pencampuran antara susu dengan air panas disebut suhu termal atau keseimbangan. Kalor yang dilepaskan air panas akan sama besarnya dengan kalor yang diterima suhu yang dingin. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah. Prinsip ini merupakan prinsip hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi dirumuskan pertama kali oleh Joseph Black. Oleh karena itu, pernyataan tersebut juga dikenal sebagai asas Black. Lalu, tahukah kalian apa itu asas Black? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian atau definisi bunyi, rumus, penerapan, contoh soal, dan pembahasan mengenai asas atau hukum Black. Untuk itu, silahkan simak baik-baik penjelasan yang kami jelaskan, dan semoga bisa paham. Pertama, pengertian asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberikan kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Kemudian, yang terakhir, benda yang diinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Kemudian, bunyi asas Black. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Berikut adalah sejarah Joseph Black. Joseph Black adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia. Dia menyatakan bahwa es dapat mencair tanpa berubah suhunya. Hal ini berarti bahwa es dapat menyerap panas dan menggunakan energi panas tersebut untuk mengubah bentuknya menjadi cair. Menemukan bahwa kejadian yang sama akan terjadi saat air berubah menjadi uap air. Energi yang diserap oleh suatu bahan untuk berubah dari padat menjadi cair disebut kalor laten peleburan. Sedangkan saat benda cair berubah menjadi gas disebut kalor laten penguapan. Black juga mengatakan bahwa sejumlah substansi yang berbeda akan membutuhkan sejumlah energi panas yang berbeda pula untuk menentukan suhunya dengan kenaikan yang sama. Rumus asas Black. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Energi adalah kekekalan, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan Q lepas, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar Q terima dengan besar yang sama. Secara matematisnya, pernyataan tersebut dapat ditulis di gambar yang teman-teman lihat sekalian. Di situ dapat teman-teman lihat tertulis Q lepas sama dengan Q terima. Keterangannya, Q lepas yaitu jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat, Q terima jumlah kalor yang diterima oleh zat. Pada rumus di atas menyatakan hukum kekekalan energi pada pertukaran kalor yang disebut sebagai asas Black. Pengukuran kalor yang sering dilakukan untuk menentukan kalor jenis suatu zat jika kalor jenis suatu zat diketahui. Kalor yang diserap atau dilepaskan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur zat tersebut. Kemudian, dengan menggunakan persamaan yang kedua, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Besarnya kalor dapat dihitung ketika menggunakan persamaan ini.
Perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor. Temperatur turun berarti zat yang melepas kalor. Dengan menggunakan persamaan 2, maka persamaan 1 dapat dijabarkan secara lebih spesifik sebagai berikut. Nah, dapat teman-teman lihat di dalam gambar, Q lepas sama dengan Q terima. M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Itu adalah persamaan ketiga. Dengan delta T1 sama dengan T dikurang T akhir dan delta T2 sama dengan T akhir dikurang T, maka kita mendapatkan persamaan berikut. Ya, pada persamaan keempat ya teman-teman. Dapat dilihat pula keterangannya. Kemudian dengan menggunakan asas Black, kita dapat menghitung suhu akhir dari dua buah benda atau zat yang dicampurkan. Selain itu, kalor jenis adalah suatu benda yang diketahui. Kita dapat mencari kalor jenis benda kedua. Alat yang digunakan untuk mencari kalor jenis benda atau zat yang menggunakan asas Black adalah kalorimeter. Sekian dari saya mengenai pengertian dan pembahasan rumus asas Black. Kemudian setelah ini kita akan mempraktekkan percobaan asas Black, kemudian lanjut ke contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Surya di sini akan mempraktekkan asas Black. Pertama, kita akan mengecek suhu di air dingin. Dia akan turun ke bawah sampai ke 20 derajat Celcius. Akan di air panas, dia akan naik ke 50 derajat Celcius. Kita akan mencampurkan kedua air ini, air panas dan air dingin, dan kita akan mengecek suhunya. Ini air panas dan ini air dingin. Nah teman-teman, itulah contoh dari penerapan asas Black. Kemudian akan dilanjutkan dengan Sachi. Contoh soal untuk asas Black. Sebanyak 300 gram air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika massa jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule kg K, tentukan A. Banyak kalor yang diterima air tersebut dalam jumlah kalor, dan B. Banyak kalor yang diterima oleh air tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, diketahui massa sama dengan 300 gram, suhu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, delta T sama dengan 50 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanyakan Q dalam kalori dan Joule. A. Banyak kalori yang diterima air dihitung dengan menggunakan rumus atau persamaan berikut ini. Q sama dengan massa dikali derajat dikali delta T. Q sama dengan 300 gram dikali 1 kalor per gram derajat Celcius dikali 20 derajat Celcius. Q sama dengan 6000 kalori. Jadi banyak kalori yang diterima air tersebut adalah 6000 kalor. Untuk bagian B, dari kesetaraan kalori dan Joule diketahui bahwa 1 kalor sama dengan 4,2 Joule, sehingga Q sama dengan 6000 dikali 4,2 Joule dan menghasilkan 25.200 Joule.